Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini saya akan coba bahas beberapa komen-komen dan pertanyaan dari teman-teman semua. Sudah lama juga nggak on cam, jadi nyoba lagi setelah sekian lama. Kayaknya enak juga kalau ada wajah ya, jadi bisa kayak ngobrol ya. Oke, pertama kita akan ke komen dari Kak Farid Rahman. Menurut saya net pendapatan MPMP akan jauh meningkat pada 2027 setelah Bahlil resmi menerapkan penggunaan etanol yang menyebabkan kendaraan roda 2 bakal cepat rusak. Terus beli spare part MPMX, jangan-jangan Bahlil hold saham MPMX ya. Berarti ini termasuk auto, ini termasuk diuntungkan ya auto ya. Makasih Mas Farid sudah komen, lucu ini komennya. Pak dosen tolong bahas TLDN dong, Trims. Oke, pertama TLDN, Teladan Prima Agro. Ini adalah perusahaan yang bergerak di kelapa sawit. Performa 2023-2024 bagus, 2025 proyeksinya juga bagus. Yield dividen lumayan. Potensi yieldnya TLDN di 5,8% sampai 6,6% dengan dividen payout ratio 49% ya. Ini kalau dilihat 2023 dia bagi dividen, 2024 dia juga bagi dividen, sudah masuk di dalam list. Tapi karena dividennya juga masih berpotensinya di bawah 6%, maka nggak banyak yang bisa diharapkan dalam waktu dekat. Tapi ini termasuk yang perusahaan yang cukup bagus. Dibandingkan dengan yang lain gimana? Misal kita bandingkan dengan TAPG ya. Dibanding TAPG masih lebih mantep TAPG karena potensi yield dividennya dia itu 9,2 sampai 10,8. Itu pun di harga sekarang 1.750. Kemarin sempat turun minus 1,7, ini harga hari Jumat tanggal 21 November 2025. Nah, sekalian aja kita bandingkan dengan perusahaan kelapa sawit yang lain ya. Kemarin ada yang bertanya, kira-kira ada nggak perusahaan kelapa sawit yang bisa dijadikan dividen investing? Nah, ini sudah dimasukkan semua. Sekalian aja kita short dari yang teratas ke terbawah. Urutannya ada TAPG, LSIP, TLDN, AALI, PSGO, SIM, PNGO, DSNG, dan TRGU. TRGU ini nggak bagi dividen. Ini harga sudah diupdate dengan harga yang terakhir kemarin di hari Jumat tanggal 21 November 2025. Posisi terakhir di TAPG 1750, ini minus 1,7%, kemudian SIM itu juga minus 1,6% dan lain-lain ya. Terus ada transaksi harian yang paling gede masih ada di TAPG dan DSNG. DSNG ini termasuk gede. Ini ada beberapa yang belum saya update dividennya. PSGO. PSGO ini 1 tahun sekali ya, bulan Mei lah. Oke lah. Nah, dengan posisi ini maka yang paling murah harusnya di TAPG. TAPG itu dengan EPS 179 sampai 211 itu range dividennya kalau dia bagi sesuai dengan payout ratio 90% antara 9,2 sampai 10,8. Walaupun harga TAPG itu sudah cukup tinggi di sekarang. Apalagi kemarin ketika kita ambil di harga bawah ya. Nah, ini kan kondisinya 1750 untuk TAPG. Itu untuk pertanyaannya Bang Yamuar Rukmana ya. Bang, bahas saham SMSM kira-kira masuk bagus di harga berapa? SMSM posisi terakhir kemarin hari Jumat itu 1760 minus 1,1%. Ini sorry. Potensi dividennya setahun di 8,2% sampai 8,4%. Potensinya itu dividen 144. Tanggal 7 November kemarin dia bagi dividen 40, Agustus 35. Berarti dia sudah bagi 35 dan 40, artinya 75 ya. Kita masukkan di sini 35 plus 40 sudah bagi 4,3%. Sisanya berarti sekitar 69 lagi atau 3,9%. Setahunnya sih bagus. Nah, mau masuk di angka berapa? Kalau sekarang, posisi sekarang itu mendekati harga wajar kalau kita targetkan di 9%. Cuma
Kalau pengen di 9%, harga wajarnya kan 1596 nih. Jadi 1600 itu termasuk angka yang lumayan bagus lah untuk SMSM. Apakah pernah di 1600? Kita coba cek. Oh iya, ini lagi turun. 1600-nya di sini ya, masih jauh sebenarnya. Ya, ini 1660 tuh di angka area-area sini. Ya, terserah, monggo mau masuk di area mana senyamannya biasanya masuk ya. Kalau ngomong dividen investing untuk dividen long term terus-terusan, itu posisinya memang di mana saja, yang penting sesuai dengan yield yang kita targetkan itu oke, karena kita ambilnya jangka panjang, kecuali Anda mau trading ya, tapi di saham yang berdividen gitu ya, Bang Surya Kencana. Bahas Inet Bang, fundamental ratio kapan? Udah ya, ke ini kemarin sudah saya bahas. Saya udah 3 tahun pegang floating loss average 25.585, tapi hitung dividen sudah tutup. Wah, ini mantap ini. Ini kalau nggak salah ini ITMG ya, Bu Mimin Karmini ya. Bang, tolong buatkan video pembuatan laporan Excelnya untuk para pemula yang mau nabung saham, biar tahu selama nabung kita itu untung atau rugi. Kayaknya saya sudah pernah buat ini contoh ya, contoh. Misal ya, ini target 100 juta pertama. Jadi belum ngomong miliar-miliar nih. Kita bisa nabungnya itu 500 ribuan. Taruhlah ini simulasinya dari Agustus 2024. Nah, apa yang kita input atau apa yang kita setorkan di rekening saham, kita catat aja di sini. 500 terus tuh ya sampai Oktober November. Nah, misalnya di Oktober ada ngambil ini untuk kebutuhan, misalnya beli keramik misalnya. Misal ya. Kemudian ini pengembalian. Ini harus dicatat pas waktu di withdraw butuh, atau beli genteng. Gentengnya bocor, ini nggak bisa di tunda karena bocor. Nah, nggak ada duitnya cuma ada di saham. Ambil dulu nih 2 juta buat beli genting. Habis itu kita catat. Nah, dari sini ini ada jumlahnya nih. Total itu yang sebelah sini. Ini total deposit. Jadi kita jumlahkan total depositnya berapa. Lalu di sini total equity yang ada di sini itu berapa? Equity itu diambil dari yang ada di saham. Kalau misalnya di Stockbit ini kan brokernya Stockbit, itu ada di ya total equity ya. Nah, taruh aja di situ misalnya total equity-nya sekarang 9.555.000 gini ya. Nah, maka ini progres dari 100 juta kita sudah dapat 8,5% untuk progres deposit, tapi progres aktualnya sudah 9,55%. Returnnya itu sudah 1 juta atau 12%. Terus per tahunnya bisa dihitung tuh 9,88% per tahun. Ya, ini nabung 500 ribuan ya sebulan. Buat yang nabungnya nggak konsisten, misalnya ada hasil 1 juta, ada hasil 2 juta, masukin aja semuanya ke situ ya. Taruh aja di perhitungannya, taruh. Nanti yang diupdate ya, ini kan yang diinput. Nah, yang diupdate itu nanti ini total equity. Ini diupdate terus, misal per 31 Oktober 2025 gitu. Ini sudah ada rumusnya ini. Ya, date if C5 today kasih month ini 15 bulan ya. Seolah-olah ya. Start investnya 24 Agustus 2024. Nah, sehingga karena ini sudah 15 bulan dapat 12%, maka setahunnya itu 9, sekian persen. Ini diambil dari 1 juta diinterpolasi dengan 15 bulan tadi. Ya, di screenshot aja nih rumusnya. Ini kalau rumus di spreadsheet ya. Terus returnnya berarti 800 ribuan per tahun atau 9,88%. Targetnya kan 9% equity. Nah, dividend investing ya, dividend for living ini itu target equity yang ada di sini nih. Jadi bukan target dividend yield sebenarnya, tapi equity. Ya, dimana persis seperti contoh tadi. Contoh ini ya. Ini adalah target total equity. Ada yang kita belikan dari 9 juta ini, kan ada yang dibelikan saham A, saham B, saham C, bisa jadi beda-beda kan hasilnya. Tapi yang penting secara equity total itu 9,88%, maka ini masuk target karena target kita di 9% per tahun. Kira-kira gitu. Bang Mohammad
Muhammad Arifin, ya Allah. Muhammad Arifin maksudnya. GIAA mau disuntik 30T bang. Bahas dong plus minusnya saham. Banyak minusnya kalau saya lihat sih. Pertama ya, mau disuntik berapa T pun kalau dia itu manajemennya sulit, ya banyak minusnya. Nah kayak gini nih. Dari tahun berapa ini ya? 2016 ya, plus dikit minus, plus dikit minus, minus minus plus minus, udah nggak jelas nih. Minus 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 ya, sekarang minus. Dan nggak pernah dividennya, nggak pernah bagi dividen itu Garuda Indonesia. Sebagus-bagusnya saham kalau nggak pernah bagi dividen, nggak ada hasil buat kita. Kenapa? Karena kita hanya mengandalkan capital gain, di mana capital gain itu diambil dari orang lain yang membeli di harga atas, di atasnya kita. Itu tidak mengabsorb prinsip saham. Kan maunya saham itu kita beli perusahaan, kemudian perusahaannya ngasih giving back ke kita ya. Jadi menurut saya perusahaan yang nggak bagi dividen itu tidak layak untuk diinvest di dunia persahaman ya. Jadi ya itulah, mohon maaf nih GIAA Garuda Indonesia ya gitulah. Bang Arif, bahas spin-off BRIS dong. Kira-kira bisa memprediksi besaran dividen spesialnya nggak? Kayak Adro waktu spin-off ADI. Nah, kalau mau ini saya nggak bisa bahas detail karena saya kurang terlalu tertarik sebenarnya. Tapi apa yang saya tahu saja ya, sekarang itu dividennya BRIS itu posisinya ini 0,5, 0,8, 0,7, 0,9 gitu ya. Terus misalnya dia mau ngasih dividen spesial. Kira-kira spesialnya berapa? 10 kali lipat dari dividen tahunan yang dia punya. Mungkin nggak kira-kira? Nah, kalau mungkin nih misalnya 10 kali lipat, taruhlah ya 10 kali lipat. Berarti kalau dia 0,77 per tahun, kalau 10 kali lipat berapa? 7,7% kan? Jadi dari resiko, sesuai resiko yang ada dengan kondisi yang seperti ini, itu kurang menarik. Beda dengan Adro sama ADI, mereka sudah terbiasa sekali bagi 9%, 10%. Dikasih 2 kali lipat aja sudah 20%. Artinya jauh sekali. Lah ini biasa bagi 0,7, kalaupun dikasih semua nih Rp22 misal ya, untung 1 tahun tuh Rp22. Itu cuma 1% loh. Sorry, cuma berapa? 22 dibagi 2420. 22 dibagi 2420. Cuma 0,9%. Oh, salah saya. 151 maksudnya. 151 dibagi 2420. 151 dibagi 2420. Cuma 6,2%. Artinya seluruh kekayaannya atau seluruh penghasilannya di tahun itu dikasih. Nah, kalau 2 kali lipat itu 12%. Dan itu mungkin nggak kira-kira? Menurut saya sih nggak terlalu mungkin. Saya nggak terlalu mendalami, sorry. Spin-off-nya BRIS ini mau seperti apa, terus terang saya nggak terlalu mendalami apa yang dimaksud spin-off-nya di BRIS ya. Dan dulu udah pernah saya bahas, saya lupa ingat, tapi untuk mempersingkat waktu ya, karena naga-naganya sudah mendekati dan itu saya jawab sesuai dengan pengetahuan saya saja. Jadi ya kurang menarik lah. Masih banyak yang lebih aman daripada ini. Menurut saya begitu. Bang, tolong bahas dividen investing PTBA, bagus nggak ya? Suwun. PTBA. PTBA itu harga terakhir 2.320. Kemudian EPS itu 161. Ini terendah, EPS tertingginya 284. Jadi yield potensinya antara 5,2% sampai 9,2%. Range-nya jauh sekali. Itu dengan payout ratio 75% ya. Tapi kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang 397 dan 332, kalau tahun ini dia cuma bagi misalnya ya 121, saya kira manajemennya gengsi lah. Jadi yang paling memungkinkan menurut saya sih 150 sampai 200 itu masih oke. 150 itu kan berapa nih? 50% dari tahun sebelumnya kan. Kemudian kalau 200 ya kira-kira 60%-an lah dari tahun sebelumnya. Dan masih menarik sih, PTBA masih oke-oke saja menurut saya ya. Karena nanyanya ke saya, jadi saya kan terserah saya mau komen seperti apa kan gitu ya.
Nah, harganya ini agak turun sedikit ya di 2290. Ini sideways, terus kemarin sempat ketemu bottom di 2180. Itu PTBA. Bang Arif, bahas ERA kok turun mulu ya? ERA. Kenapa turun mulu? Karena potensi yieldnya juga turun ERA. Contoh ini ya. Harga sekarang di 406. Kemarin turun 1%. Nilai wajarnya menurut dividen 9%, dividen investing 9% itu di 235, masih jauh sekali. Nah, dengan potensi seperti ini, yieldnya itu 5,2 sampai 5,3. Range-nya dekat sekali ya, berarti sekitar 5%-an. Terus tahun-tahun sebelumnya pun dia bagi cuma 4,2 dan 1,2. Jadi apa yang bisa diharapkan kalau dari saham menurut saya ya hanya dividennya saja dulu. Bahwa capitalnya kalau sudah seperti ini udah banyak yang distribusi nih kalau ngelihat kondisinya ya. Detailin saja mengenai bandarmologinya, tapi kalau menurut saya ini kurang menarik di sisi potensi yield dan chartnya itu turun. Ini beda sama chart yang sebelumnya ya, yang dari sini naik ke atas. Ini potensinya chartnya turun. Itu untuk ERA. Oke ya, Bang Wi dan Bang Johan. Bang, ITMG masih aman nggak ya? Saya nyangkut di 25.200. Sudah dijawab nih sama Bang Rizky Sahputra. Masih aman, saya nyangkut lebih tinggi dari abang. Santai aja, lagi nunggu momen average katanya. Ya udah, kita lihat nih ITMG berapa. Ini saya kemarin nggak punya barang. ITMG dengan posisi harga sekarang 22.125 itu potensi yieldnya 7,4 sampai 10,1. Oke, dengan EPS yang kemarin sudah di-report 2525. Itu kuartal 3. Jadi dengan kondisi seperti ini ya masih di atas bunga deposito. Aman atau tidaknya itu dengan harga sekarang ya. Tapi kalau dengan harga 25.200 rupiah, kita coba simulasi 25.200. Itu yieldnya potensinya 6,5, masih oke sih. Taruh di taruh di deposito juga posisinya begitu. Tapi ini kan yieldnya ini masih berpotensi untuk range-nya tambah ya, 6,5 sampai 8,8. Oke, kita kembaliin ke harga sebelumnya 22125. Jadi kondisinya seperti itu Bang untuk ITMG. Harga sekarang juga lagi ada di bottom untuk ITMG. Ini kalau tembus nih ya, harga ini kalau tembus ke bawah ini bisa bablas nih. Karena ini sudah berkali-kali coba ditembus, nggak tembus-tembus. Nah, kalau misalnya konsolidasi terus di angka sini ya bisa dipakai untuk nyicil. Range-nya lumayan ya. Ini naik turunnya range-nya lumayan, sekitar 7%-an. Jadi ya lumayan lah. Itu untuk ITMG ya Bang Rizky dan Bang Irwan. Nah, akhirnya nih selesai juga. Pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semua. Semoga bermanfaat. Nanti nggak tahu ini saya akan upload kapan, tapi pastinya akan diupload. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah join di channel, kemudian yang sudah like, kemudian komen dan support di channel ini ya. Terus terang saya bukan YouTuber khusus untuk saham, karena ini saya pakai untuk ngisi saja waktu luang setelah bekerja. Jadi tidak ahli-ahli banget juga di saham, dan ini yang saya lakukan untuk nyicil bagaimana nanti setelah saya pensiun bekerja saya punya passive income yang bisa membiayai kebutuhan hidup dan gaya hidup saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.